Bukti yang dikemukakan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti paleontologi, biokimia, anatomi, dan genetika malah membantah pernyataan-pernyataan teori evolusi. Darwin menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama dan telah berkembang memisah satu dari yang lain melalui serangkaian perubahan kecil bertahap. Ia berharap ditemukannya fosil-fosil yang akan membuktikan pernyataannya itu. Tetapi, penelitian fosil sepanjang abad ke-20 menampilkan gambaran yang sama sekali berbeda. Tak ditemukan satu spesies peralihan pun yang membuktikan kebenaran teori Darwin. Misalnya, fenomena yang disebut ledakan Kambrium saja sudah cukup untuk melumatkan teori evolusi. Hampir semua kelompok utama di dunia hewan muncul secara bersamaan, seketika, dan tiba-tiba di zaman awal kehidupan. Makhluk hidup dari kelas yang sangat berbeda, seperti moluska, vertebrata, antropoda, dan echinodermata, dengan ciri fisik mereka yang sangat berbeda, muncul bersamaan secara serentak beserta organ dan sistem tubuh mereka yang sungguh teramat kompleks. Fakta yang ditemukan dalam catatan fosil ini meruntuhkan teori evolusi dan sebaliknya menjadi bukti penciptaan. Saat mengemukakan teori tersebut, Darwin berpijak pada pemikiran bahwa peternak hewan mampu memperoleh spesies anjing atau kuda yang berbeda. Ia menganggap perubahan yang tampak pada hewan-hewan tersebut juga dialami oleh seluruh makhluk hidup lainnya dan mengemukakan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama melalui cara ini. Namun, pernyataan ini dikemukakan berdasarkan keterbatasan ilmu pengetahuan abad ke-19 dan berbagai penemuan di abad ke-20 telah meruntuhkannya. Puluhan tahun pengamatan terhadap spesies hewan dan tumbuhan yang berbeda mengungkapkan bahwa variasi pada makhluk hidup tidak pernah melampaui batas genetik spesies. Sebaliknya, percobaan genetis menunjukkan bahwa mutasi yang dianggap para pendukung Darwinisme sebagai mekanisme evolusi tak pernah menambahkan informasi genetis baru pada makhluk hidup. Sebaliknya, malah senantiasa berakibat merusak. Percobaan mutasi yang tak terhitung jumlahnya pada lalat buah hanya menghasilkan individu-individu cacat. Menurut teori Darwin, kehidupan di bumi haruslah berawal dari benda tak hidup. Jika demikian, bagaimana makhluk paling pertama muncul menjadi ada? Darwin tak mampu menjelaskan hal ini dan merasa puas dengan menuliskan bahwa sel paling pertama dapat terbentuk dengan mudah di kolam kecil yang hangat. Usaha para ahli biologi evolusionis guna membuktikan kelemahan Darwinisme ini berakhir dengan kekecewaan. Seluruh pengamatan dan percobaan membuktikan kemustahilan satu sel hidup untuk terbentuk dari benda tak hidup.
Para ilmuwan kemudian menemukan sesuatu yang lain di paruh kedua abad ke-20. Kehidupan, khususnya sel hidup beserta organel kompleks di dalamnya, ternyata dipenuhi desain teramat canggih. Mata kita yang tak mungkin tertandingi oleh kamera manapun, sayap burung yang mengilhami teknologi penerbangan, sistem kompleks dan saling bertautan dalam sel hidup, informasi luar biasa yang dikandung DNA, semua ini adalah contoh nyata keberadaan desain. Semua contoh ini benar-benar menggugurkan teori evolusi yang menganggap kehidupan sebagai hasil peristiwa kebetulan dan acak semata. Berbagai fakta ilmiah ini menjadikan Darwinisme terpojokkan hingga akhir abad ke-20. Para ilmuwan di banyak negara barat, khususnya Amerika Serikat, kini menolak Darwinisme dan memilih teori intelligent design atau perancangan cerdas. Alasannya adalah fakta-fakta ilmiah menunjukkan kehidupan muncul melalui perancangan dan bukan dengan sendirinya atau secara kebetulan. Singkatnya, ilmu pengetahuan sekali lagi memperkokoh fakta bahwa Tuhanlah yang menciptakan seluruh makhluk hidup. Psikiater Austria Sigmund Freud memunculkan dogma ateis di bidang psikologi di abad ke-19. Freud mengemukakan teori psikologi yang menolak keberadaan ruh dan berusaha menjelaskan sisi kejiwaan manusia melalui dorongan seksual. Freud menyatakan dirinya mampu menjelaskan asal-usul permasalahan kejiwaan. Namun teorinya ternyata malah mendorong timbulnya permasalahan baru. Teorinya ini yang menganggap manusia sebagai sejenis hewan yang hidup hanya demi memuaskan nafsunya sendiri, ternyata malah menambah rasa kesepian, ketakutan, dan tekanan dalam diri manusia akibat pengabaian nilai spiritual. Gambar-gambar karya para seniman yang terpengaruh Freud melukiskan dunia gelap pemikiran ini. Serangan Freud terutama diarahkan pada agama. Dalam bukunya The Future of an Illusion yang terbit tahun 1927, ia menganggap keyakinan agama sebagai sejenis penyakit kejiwaan dan menyatakan keyakinan agama akan terhapuskan seiring berkembangnya manusia. Para psikolog terkemuka lainnya di abad ke-20 juga penganut gigih ateisme sebagaimana Freud. Bernhard Skinner dan Albert Ellis yang masing-masing adalah pendiri aliran behaviorism dan terapi emosi rasional adalah para ateis yang terkenal ini. Akibatnya, psikologi menjadi lahan subur penyebaran ateisme. Sensus tahun 1972 di kalangan anggota Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan hanya 1,1% dari psikolog di negeri itu yang memiliki keyakinan agama. Akan tetapi, kesalahan besar yang telah menimpa kebanyakan psikolog terungkap melalui berbagai penelitian mereka sendiri. Diketahui bahwa teori-teori Freud hampir tidak memiliki dasar ilmiah apapun. Diketahui pula bahwa pertentangan dengan pernyataan Freud dan para perumus teori psikologi tertentu lainnya, agama ternyata mutlak dibutuhkan bagi kesehatan jiwa. Penulis Amerika Patrick Blaine
merangkum perkembangan penting ini sebagai berikut. Penelitian ilmiah di bidang psikologi selama 25 tahun terakhir menunjukkan bahwa keyakinan agama bukanlah penyakit atau sumber penyakit kejiwaan sebagaimana dinyatakan Freud dan pengikutnya. Keyakinan agama adalah salah satu faktor yang senantiasa paling berpengaruh bagi kesehatan jiwa dan kebahagiaan secara umum. Pengkajian demi pengkajian telah menunjukkan hubungan sangat kuat antara keimanan dan pengamalan ajaran agama dengan perilaku sehat ditinjau dari tingkat